Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rian dari KM 4606 dengan NIM 15022220232. Sebelum kita masuk inti video, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas UASnya. Amin. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa materi yang pernah kita pelajari dalam mata kuliah Teori Komunikasi di semester 2. Jadi, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu teori penetrasi sosial, yang kedua yaitu teori disonansi kognitif, dan yang ketiga yaitu teori computer mediated communication. Oke, yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Apa sih teori penetrasi sosial itu? Jadi secara sederhana, teori penetrasi sosial adalah teori yang membahas tentang pembentukan hubungan atau relasi antar individu yang dimulai dari tahap dangkal hingga kompleks. Lalu bagaimana sih definisi dari hubungan yang kompleks itu? Jadi, kompleks itu diartikan sebagai komunikasi yang intim, baik itu secara fisik, emosional, ataupun intelektual. Untuk sampai kepada tahap itu, tentu perlu adanya proses, baik itu proses verbal, non-verbal, atau tahapan yang perlu untuk bisa mencapai kepada suatu titik kompleks tersebut. Kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak akan sampai kepada titik kompleks yang sudah aku jelaskan tadi. Manusia juga bisa dianalogikan seperti bawang. Nah, kenapa sih bisa dianalogikan seperti bawang? Jadi, bawang itu kan berlapis. Nah, layaknya bawang, manusia itu juga berlapis-lapis. Dimulai dari lapisan terluar, yaitu lapisan yang kita tunjukkan kepada publik atau citra publik. Lalu, lapisan terdalam yang tidak semua orang bisa mengetahui kalau misalnya kita tidak kenal dengan dekat. Contoh sederhananya yaitu ibaratkan kita dengan sahabat kita. Tentu sebelum kita bisa seakrab dan sedekat itu dengan sahabat, perlu adanya proses antara kita dengan sahabat kita maupun sebaliknya. Nih contohnya, kita kan kenalan dulu nih sama dia. Terus udah kenalan, kita mulai saling menanyakan satu sama lain. Nah terus udah menanyakan itu, kita cocok atau enggak sih sama dia. Nah kalau misalnya cocok, kita bisa berlanjut sampai akhirnya jadi sahabat. Kalau jadi sahabat kan kita jadi lebih nyaman untuk kita curhat atau kita cerita. Apapun yang bisa dikatakan lebih intim itu bisa terjadi kalau kita sudah menjadi sahabat. Terus kalau misalnya fase itu nggak berjalan dengan baik, bakal kayak gimana? Kalau misalnya fase itu nggak berjalan dengan baik, maka hubungan kita akan cenderung stagnan dan jadi biasa aja. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah sebuah teori yang menjelaskan perasaan yang tidak nyaman yang dirasakan oleh manusia ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atau sederhananya yaitu konflik mental yang terjadi akibat perasaan, sikap, dan perilaku yang tidak selaras. Teori ini ditemukan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Disonansi merupakan lawan kata dari konsonansi. Jika konsonansi memiliki arti keseimbangan, maka disonansi memiliki arti ketidakseimbangan. Lalu apa sih contoh dari teori disonansi kognitif itu? Misalnya, seorang mahasiswa memiliki kuis yang harus ia kerjakan. Tapi di saat yang bersamaan, ia memiliki acara bersama keluarganya dan ia bisa bertemu dengan saudara-saudara jauh yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Saat itu, ia mengalami disonansi kognitif, di mana ia tersadar dan menyadari bahwa perbuatan menunda-nunda pekerjaan adalah perbuatan tidak baik. Namun, karena ia tidak ingin kehilangan momen, maka ia memutuskan untuk tetap bertemu dengan keluarganya dan mengerjakan kuis
setelah selesai bertemu dengan keluarganya itu. Yang terakhir atau yang ketiga, kita akan membahas Computer Mediated Communication atau CMC. Pada zaman modern seperti sekarang ini, hampir semua orang melakukan Computer Mediated Communication. Secara sederhana, CMC membahas tentang bagaimana setiap orang dapat berinteraksi melalui komputer atau smartphone yang dimilikinya dengan aplikasi yang terunduh di dalam komputer atau smartphone itu. CMC ini sudah ditemukan sejak Perang Dunia Kedua dan bertepatan dengan ditemukannya komputer digital pada tahun 1960-an. Namun, pada saat itu, komputer hanya digunakan untuk memproses data dan menerima informasi. Lalu kemudian, pada tahun 1990-an, hadirlah internet yang menjadi jembatan komunikasi antar manusia yang tidak memandang jarak atau waktu. Hal itulah yang membuat ahli mulai mengkaji Computer Mediated Communication atau CMC. CMC mempelajari tentang perilaku manusia yang dapat dibentuk melalui media komputer dan internet. Internet membantu manusia untuk bisa berkomunikasi secara interpersonal, bahkan massa. Dengan media sosial yang biasa kita gunakan seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter, kita bisa berbagi kabar dengan orang di berbagai tempat. Lalu dengan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, atau Telegram, kita bisa berbagi kabar dengan keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Nah, itu adalah contoh dari penerapan CMC dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa CMC ini ternyata memiliki karakteristik unik loh. Contohnya adalah penggunaan stiker, GIF, atau emoji yang biasa digunakan pada aplikasi chatting. Hal itu bisa menimbulkan adanya perbedaan pemahaman bagi setiap orang yang menerimanya. Sehingga para ahli masih mengkaji lagi bidang CMC karena CMC adalah bidang materi yang tergolong baru dan perlu dikaji lebih mendalam. Sekian penjelasan singkat saya mengenai ketiga materi yang terdapat pada mata kuliah Teori Komunikasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.